Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, video pembelajaran KD Debat 02 ini adalah kelanjutan dari video pembelajaran KD Debat 01. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa itu debat, fungsi debat, tata cara debat, dan jenis-jenis debat. Pada video tersebut, saya juga sudah menjelaskan alur permainan debat sistem Parlemen Australia. Apa tugas pembicara 1, 2, dan 3 pada sesi utama, dan tugas pembicara pada sesi simpulan. Sudah dijelaskan pada video tersebut. Namun mungkin penjelasan tersebut sangat abstrak bagi kalian karena kalian belum menyaksikan langsung praktek permainan debat sistem Parlemen Australia tersebut. Nah, pada video pembelajaran kali ini kalian akan melihat langsung praktik permainan debat sistem Parlemen Australia yang diperankan oleh teman-teman kalian. Tujuan pembelajaran video kali ini adalah yang pertama, nantinya kalian dapat mempraktekkan debat sistem Parlemen Australia. Yang kedua, kalian dapat menyusun argumentasi dengan alasan yang kuat untuk mempertahankan pendapat. Baik anak-anak, mari kita saksikan permainan debat sistem Parlemen Australia yang diperankan oleh teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mutiara Anggia Melati selaku moderator pada debat kali ini. Debat kali ini menggunakan sistem debat Parlemen Australia dengan mosi hukuman kebiri untuk pelaku kekerasan seksual. Sebelum debat dimulai, saya akan membacakan cara pelaksanaan debat sebagai berikut. Pada sesi inti, setiap pembicara menyampaikan pidatonya selama 5 menit. Pada sesi simpulan, pembicara diberi kesempatan untuk berbicara selama 3 menit. Penanda waktu akan memberikan 1 ketukan pada menit keempat. Kemudian, menit kelima 2 ketukan, dan masih diberi waktu selama 10 detik dengan tanda 3 ketukan. Pada sesi inti, debat dimulai dari kelompok pro. Kemudian pada sesi simpulan akan dimulai dari pembicara kontra. Debat kali ini akan dinilai Dewan Juri. Kami perkenalkan Dewan Juri kami, yaitu Ibu Sri Sujati, SPD, MPD. Selanjutnya, mari kita mulai debat kali ini. Silahkan untuk kelompok pro dapat mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada semua hadirin yang terhormat. Izinkanlah pertama-tama saya memperkenalkan diri saya sendiri beserta anggota tim saya. Perkenalkan, saya Evan Abraham Prayoga, pembicara 1 dari tim pro. Kemudian pembicara 2 di tim kami ada Michael Langkah Bramasta Jiwardana, bertugas untuk menyanggah dan kemudian berpendapat. Dan pembicara 3 kami adalah Arina Fatka Sabrina yang bertugas untuk menyanggah dan berpendapat juga, serta menyimpulkan apa yang telah saya dan Michael bicarakan. Ya, pertama-tama saya akan menyampaikan latar belakang mosi ini muncul. Akhir-akhir ini Indonesia sedang kondisi darurat kekerasan seksual. Mengapa? Menurut saya pribadi, para pelaku kejahatan seksual diakibatkan karena abnormalnya hormon libido yang tidak terkendali sehingga menyebabkan kekerasan seksual semakin menjadi.
Tanpa bisa diduga, siapapun pada saat ini bisa menjadi aktor utama dalam kekerasan seksual. Bukan lagi pria bertubuh kekar atau bertambang preman saja. Orang yang kita tidak duga pun bisa menjadi latar utama di masalah ini. Oh ya, sebelumnya, apa itu kebiri? Kebiri sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu kebiri bedah dan kebiri kimia. Kebiri bedah sendiri bersifat permanen, sedangkan kebiri kimia menurut halosehat.com melalui tinjauan langsung oleh Dr. Andreas Wilson Setiawan, kebiri kimia sendiri dilakukan dengan cara menyuntikkan obat anti-androgen untuk mengurangi kadar testosteron yang dapat menekan libido atau dorongan seksual. Efek ini dapat hilang berangsur-angsur setelah pengobatan berhenti diberikan. Sementara menurut kompas.com, kekerasan seksual memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama adalah pemerkosaan, ada intimidasi seksual, ada pelecehan seksual, pemaksaan aborsi, serta prostitusi paksa. Pada siang hari ini saya akan melakukan pembatasan topik yang kita bicarakan, yaitu hanya untuk pelaku kekerasan seksual dari kalangan yang tidak semestinya dan hanya berlaku di Indonesia. Kembali pada topik pembicaraan kami di awal. Sebelumnya saya menyinggung tentang pelaku kekerasan seksual pada saat ini. Kita ambil contoh fakta kasus yang terjadi di Pondok Pesantren Jawa Barat. Pelaku Heri Wirawan dengan tega memerkosa 21 santriwati hingga beberapa diantaranya telah hamil dan melahirkan. Kejahatan ini terjadi dalam waktu rentang yang sangat lama, yaitu antara tahun 2016 hingga tahun 2021. Pertanyaannya, mengapa kejahatan sebesar ini dapat tersembunyi dalam waktu yang sangat lama? Menurut temuan West Coast Live Vancouver, banyak korban kekerasan seksual yang enggan melapor karena khawatir atas minimnya perlindungan identitas bagi korban, sehingga mereka takut akan tersebarnya informasi perkara yang mungkin bertambah pada kesehatan mental mereka. Seperti kasus yang menimpa almarhumah Novia Widyasari. Almarhumah diperkosa 2 kali dan kemudian dipaksa untuk melakukan aborsi 2 kali oleh pacarnya sendiri. Yang hinanya pacar tersebut berprofesi sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia. Sungguh kejam. Kita sudah singgung di awal. Masa kini pelaku kekerasan seksual tidak bisa kita tebak dari mana saja. Almarhumah akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di atas makam ayahnya setelah dia tidak mendapatkan dukungan moral dari keluarganya sendiri dan malah dikucilkan dan dijauhi oleh keluarganya sendiri. Apa kasus ini akan kita biarkan terulang kembali? Tidak. Saya sendiri mempunyai adik kandung dan adik sepupu merasa miris. Saya rasa hukuman kebiri pantas diberikan dan pelaku patut diberikan keadilan yang seadil-adilnya dan dihukum sekeras-kerasnya. Terima kasih. Itu saja. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pembicara satu dari kelompok kontra dapat menyampaikan pernyataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati, tim pro yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia. Perkenalkan saya, Weni Safira Zahra, selaku pembicara pertama tim kontra, akan menyampaikan latar belakang, definisi, serta argumen pembuka kami dari sisi sosial. Pembicara kedua kami, Salsabila Fatia Azahra, akan memberikan sanggahan serta argumen pembangun kami dari sisi medis, dan yang nantinya akan direkonstruksi ulang serta dielaborasi oleh pembicara ketiga kami, Friska Amalia Rustanti, selaku tim kontra. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya memasuki mosi debat kita pada kali ini, izinkan saya untuk memberikan sanggahan terhadap tim pro. Tim pro mengatakan bahwa mereka sangat setuju dengan tindakan pidana hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual. Lantas, apa yang menjadi dasar lamanya jangka waktu dari tindakan kebiri kimia ini?
Apakah telah dilakukan riset yang mendalam? Apakah akan sama jangka waktunya untuk semua pelaku? Karena dalam banyak kasus kekerasan seksual, wanita memang sering menjadi korban. Faktanya, wanita juga bisa menjadi pelaku, karena siapapun bisa jadi korban maupun pelaku. Bahkan anak di bawah umur pun kemungkinan bisa menjadi pelaku. Bagaimana jika dalam tempo hukuman tersebut tidak ada perubahan hormonal yang signifikan bagi pelaku, sehingga pelaku berpotensi mengulangi tindakan pidana tersebut? Baik, memasuki mosi debat kita kali ini, hukuman kebiri untuk pelaku kekerasan seksual. HAM adalah sebuah konsep hukum normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut maupun diganggu-gugat. Kami tidak setuju dengan mosi debat kita kali ini mengenai hukuman kebiri untuk pelaku kekerasan seksual. Menurut kami adalah salah satu tindakan yang keji dan melanggar HAM dilihat dari sisi sosialnya. Menurut E.M. Myers, hukum adalah aturan-aturan yang di dalamnya mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan pada tingkah laku manusia dalam sebuah masyarakat dan menjadi acuan atau pedoman bagi para penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Kebiri sendiri menurut KBBI adalah dihilangkannya kelenjar testisnya pada pria atau dipotong ovariumnya pada wanita. Pengembirian memiliki dua jenis prosedur yang berbeda, yaitu dengan pembedahan dan proses kimia. Dalam pengembirian bedah, efek yang ditimbulkan permanen, sedangkan dalam pengembirian kimia, obat-obatan akan diberikan secara berkala untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang. Lantas, kekerasan seksual sendiri menurut WHO adalah semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Dewan juri yang terhormat, hukuman kebiri pada pelaku kekerasan seksual dalam pidana di Indonesia sendiri diperuntukkan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Bila dilihat dari sisi HAM dan sosial, sanksi ini bertentangan karena dianggap merampas HAM seorang warga negara. Aturan terkait HAM di Indonesia telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Menurut Komnas HAM menyampaikan bahwa kebiri kimia termasuk dalam bentuk penyiksaan. Hal ini bertentangan dengan HAM dalam pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Lantas, apakah hukuman kebiri efektif untuk menekan tindakan kejahatan seksual? Menurut Dr. Nugroho, pakar andrologi dan seksologi mengatakan, gairah seksual timbul tidak semata-mata disebabkan oleh hormon testosteron saja. Ada pengalaman seksual yang pelaku alami dan akan membangkitkan gairah seksual lagi. Memori pengalaman seksual tidak bisa dihapus. Walaupun gairah seksual pada seorang dalam hal ini, pelaku kekerasan seksual dapat ditekan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim kontra tetap teguh pada pendapat kami bahwa kami tidak setuju dengan adanya hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual. Tindak pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual sama dengan menyiram air saat kebakaran. Api padam, tetapi sumbernya bisa timbul lagi sewaktu-waktu. Oleh sebab itu kami tim kontra secara tegas, lugas, dan jelas menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan adanya hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pembicara 2 dari kelompok pro dapat mempersiapkan diri. Selamat pagi, selamat sore, petang, hadirin sekalian, dan Dewan Juri yang saya hormati. Saya selaku pembicara saya selaku pembicara 2 dari pihak pro akan menyampaikan sanggahan sekaligus data serta argumentasi saya terhadap pembicara 1 pro. Pertama, dalil-dalil dari sisi HAM. Kebiri disebutkan melanggar HAM. Saya tidak setuju dengan itu, tidak setuju sepenuhnya dengan itu. Karena dalam undang-undang dasar sebagai dasar hukum tertinggi
juga merupakan pengontrol hukum-hukum yang ada di Indonesia. Disebutkan dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara dapat membatasi hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ya, hukuman kebiri juga tertuang dalam pasal 81 ayat 7 Perpu nomor 1 tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 yang menegaskan bahwa pelaku dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia. Pelaku kekerasan seksual dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat elektronik. Ya, Dokter Ika Puspitasari, dosen Fakultas Farmasi UGM, dalam tulisannya juga berpendapat bahwa testosteron adalah hormon utama yang diperlukan untuk libido atau hasrat seksual dan fungsi seksual. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kadar hormon androgen utamanya testosteron lebih tinggi pada pelaku kekerasan seksual dibandingkan kadar orang normal pada umumnya yang bukan pelaku kekerasan seksual. Dengan demikian, maka hukuman kebiri yang bermaksud untuk mengurangi kadar testosteron dengan jumlah tertentu pada pelaku kejahatan seksual agar libido seksualnya menurun dan bahkan hilang, sehingga kemungkinan besar untuk melakukan pelecehan seksual itu tidak terjadi. Ya. Sekarang saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk berpikir dan beranalogi kenapa hukuman kebiri layak dan relevan untuk diterapkan di Indonesia. Pertama-tama, sumber dari Indonesia Judicial Research Society atau IJRS menyebutkan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es, dengan angka real kasus-kasus kekerasan seksual sesungguhnya bisa lebih tinggi. Ya, serta tidak menutup kemungkinan adanya dark number di mana terjadi kasus namun tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Masih dari sumber yang sama, Indeks Akses Keadilan terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019 yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society atau IJRS menunjukkan bahwa 38% masyarakat Indonesia yang mengalami masalah hukum memilih untuk tidak melakukan apapun terhadap masalah hukumnya. Mereka khawatir dan takut jika melapor, maka masalahnya akan menjadi lebih rumit. Dengan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa minimnya ruang aman di masyarakat dan tidak adanya aparat yang bisa dipercaya oleh masyarakat dalam menangani kasus hukumnya membuat korban kekerasan seksual cenderung bungkam dan takut jika melapor masalah hukum yang dialaminya. Apalagi dilansir dari video narasi berjudul Cerita Korban Kekerasan Seksual Diusir Hingga Diumumkan Pakai Toa di Masjid yang dibakar jeli oleh Najwa Shihab, beberapa orang yang menjadi korban kekerasan seksual justru malah dinikahkan dengan pelaku kekerasan seksual itu sendiri dan dijauhi oleh orang-orang sekitar yang perannya sangat menentukan kondisi psikologis korban. Contohnya saja almarhumah Novia Widyasari yang dikucilkan oleh keluarganya sendiri setelah mengalami pelecehan seksual, kemudian mengalami depresi sehingga bunuh diri. Selain kasus-kasus itu, ada beberapa kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemuka agama dan tokoh masyarakat atau bahkan orang dekat. Kita beri saja contoh kekerasan terhadap santri oleh Heri Wirawan yang merupakan pemilik pondok pesantren. Kemudian kasus bunuh diri mahasiswa perkosaan di Mojokerto, di mana pelaku merupakan pacarnya sendiri sekaligus seorang polisi. Belum cukup sampai di situ, kekerasan seksual bahkan juga dilakukan oleh ayah kandung sendiri terhadap anaknya yang masih di bawah umur. Seperti pada kasus gadis SMP di Salatiga diperkosa ayah kandung selama 12 tahun hingga coba bunuh diri. Hal ini menunjukkan betapa sistem masyarakat dan hukum belum sepenuhnya mendukung korban dan justru mendukung pelaku untuk bebas dan melakukan aksinya berulang kali dengan hanya menerima hukuman penjara. Serta bukti minimnya ruang aman bagi korban untuk mendapatkan hak keadilan sangat disayangkan. Oleh karena itu, kebiri menjadi opsi yang layak sebagai hukuman untuk ditimpakan kepada pelaku kekerasan seksual untuk menekan libido atau hasrat seksual pelaku, serta menjadi hukuman yang setimpal karena telah merusak masa depan. Penjara tidak menjadi opsi yang relevan karena mengingat kondisi penjara di Indonesia yang sudah over capacity. Sekian dari saya, pembicara 2 Pro. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Silakan untuk pembicara 2 dari kelompok kontra dapat menyampaikan pernyataannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya selaku pembicara kedua dari tim oposisi sangat tidak setuju dengan adanya mosi debat tersebut. Di sini saya akan menyanggah beberapa argumen yang telah dipaparkan oleh tim pemerintah. Salah satunya yaitu, yang pertama, tadi tim pemerintah mengatakan bahwa sekarang ini penjara sangat overload. Nah, kita kan mengetahui bahwa kekerasan seksual termasuk ke dalam hukuman pidana. Nah, hukuman pidana yaitu hukuman yang menimbulkan suatu korban. Perlu kita ketahui bahwa hukuman pidana pokok terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, hukuman mati, yang kedua, hukuman penjara, yang ketiga, hukuman kurungan, yang keempat, hukuman denda, dan yang terakhir yaitu hukuman tutupan. Nah, jika hukuman penjara sekarang ini sudah penuh, mengapa tidak menggunakan hukuman mati, hukuman kurungan, hukuman denda, ataupun hukuman tutupan saja? Nah, mengapa malah menggunakan hukuman kebiri yang malah bertolak belakang dengan tujuan dari hukuman pidana, serta sangat tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang telah diatur dalam UU nomor 39 tahun 1099. Yang kedua yaitu, tadi tim pemerintah mengatakan bahwa kekerasan seksual terjadi karena faktor libido. Nah, Komisioner Komnas Perempuan mengatakan, akar masalah munculnya kekerasan seksual bukan semata-mata karena libido dan hasrat, tapi disebabkan karena pengaruh relasi kekuasaan antara pelaku dan korban. Nah, kita harus memandang kekerasan seksual sebagai pelanggaran kesusilaan, bukan serangan terhadap tubuh dan martabat perempuan. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa biaya untuk melaksanakan hukuman kebiri tidaklah murah. Dokter spesialis urologi Ari Rojani mengatakan bahwa kebiri kimia dapat membutuhkan biaya sekitar Rp700.000 untuk sekali penggunaan, serta obat tersebut hanya mampu bekerja menurunkan gairah seksual selama 3 bulan saja. Di pasal 5 ayat 2 PP nomor 70 tahun 2020 mengatakan bahwa tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Nah, jika pelaku memiliki jangka waktu hukuman 2 tahun, maka otomatis pemberian obat tersebut pun akan terus dilakukan. Sehingga menurut saya, hukuman itu kurang efektif dan bisa juga dikatakan mahal. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI sangat tidak mendukung dengan adanya hukuman kebiri. Menurut Ilham Utama atau Ketua Umum IDI, bahwa melakukan pengebirian itu akan bertentangan dengan Kode Etik Dokter nomor 1 tahun 2016. Nah, hal ini sangat berbahaya mengingat bahwa hukuman kebiri berkaitan langsung dengan kesehatan seseorang. Bila suntikan obat tidak diberikan oleh ahlinya, maka tentu akan berbahaya. Ditambah lagi, hukuman kebiri memiliki beberapa efek samping. Yang pertama yaitu hormon laki-lakian akan turun, bahkan bisa sampai 0. Yang kedua yaitu kulit akan menjadi halus seperti perempuan. Yang ketiga yaitu akan timbul payudara, serta yang terakhir yaitu otot-otot menjadi lemas, bahkan tulang akan keropos. Dewan juri yang terhormat, tak hanya dampak fisik, kebiri kimia juga dapat mempengaruhi psikologis seseorang. Beberapa riset menunjukkan bahwa pria dengan jumlah hormon testosteron yang rendah akan lebih beresiko mengalami depresi dan gangguan cemas, bahkan akan sulit berkonsentrasi. Nah, ada beberapa jenis obat-obat yang dapat digunakan untuk menekan produksi hormon testosteron dalam kebiri kimia. Yang pertama yaitu agonis LHRH, yaitu obat tersebut digunakan untuk menurunkan testosteron yang diproduksi oleh testis. Seiring berjalannya waktu, obat ini akan membuat testis menyusut, bahkan dapat menjadikan sangat kecil. Yang kedua yaitu antagonis LHRH. Obat ini digunakan untuk menurunkan kadar hormon testosteron lebih cepat. Dan yang terakhir yaitu MPA. Obat ini merupakan obat salah satu jenis konsentrasi hormonitas yang digunakan oleh wanita. Dewan juri yang terhormat, yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu memiliki 2 aturan hukum. Yang pertama yaitu hukuman pidana, serta yang kedua yaitu hukuman perdata. Nah, hukuman pidana yaitu hukuman yang membuat suatu korban, contohnya yaitu pada kasus tersebut. Sedangkan hukuman perdata yaitu hukuman yang melibatkan suatu perjanjian atau perikatan. Nah, jadi di sini kekerasan seksual termasuk dalam hukuman pidana. Dalam ilmu hukum pidana ada 3 teori yang menjelaskan tujuan dari hukum pidana, yakni yang pertama pembalasan, yang kedua memberikan efek jera, dan yang terakhir adalah
mengembalikan seperti semula. Bila kita melihat tujuan untuk pembalasan, mungkin bisa dibilang hukuman ini tercapai. Namun bila kita melihat tujuan pidana untuk memberikan efek jera dan mengembalikan seperti semula, maka tujuan ini akan tidak tercapai. Sehingga tujuan kebiri pun tidak sesuai dengan pidana yang ada di Indonesia. Maka dari segala argumen yang saya paparkan di sini, saya sangat menentang dengan keras adanya hukuman kebiri di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pembicara 3 dari kelompok pro dapat menyampaikan pernyataannya. Selamat siang, mohon izin Dewan Juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan beberapa sanggahan terkait apa yang sudah disampaikan oleh pembicara 2 dari tim kontra. Yang pertama adalah sanggahan terkait efek dari pengebirian. Dilansir dari American Cancer Society, tidak semua penelitian dan studi memberikan hasil dan kesimpulan yang sama tentang efek samping dan kebiri kimia, seperti tekanan darah tinggi, stroke, serangan jantung, atau seperti anemia. Sanggahan yang berikutnya akan saya sampaikan terkait pemaparan dari pembicara 2 tim kontra dari Komisioner Komnas Perempuan, bahwasanya kekerasan seksual dijadikan alat untuk mengekspresikan maskulinitas dan lainnya. Saya rasa hal itu perlu ditinjau ulang, karena sejatinya pelaku kekerasan seksual tidak bisa kita lihat secara kasat mata atau dari tampilan fisiknya saja. Dikutip dari laman dari laman medcom.id, Indonesia Judicial Research atau IJRS menyebut sebanyak 71,8% dari 2.200 responden pernah mengalami kekerasan seksual dan 99,8% pelaku adalah orang terdekat dan orang dikenali oleh korban, seperti teman, pacar, sahabat, maupun rekan kerja. Kata peneliti IJRS Dio Azhar dalam rapat dengar pendapat atau RDP di Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 2 Februari 2021. Sanggahan yang berikutnya akan saya sampaikan terkait anggaran pengebirian. Dikutip dari laman merdeka.com, total anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan atas kekerasan seksual sekitar 823 miliar dari pengalokasian anggaran Kementerian PPA, Komnas HAM, dan Kemensos. Jadi, anggaran tersebut bisa membantu biaya tindakan pengebirian atas pelaku kekerasan seksual. Oleh karena itu, sampai saat ini kami dari tim pro masih mendukung dengan mosi kita kali ini, yaitu hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual. Oleh karena itu, kebiri menjadi opsi yang layak sebagai hukuman untuk ditimpakan kepada pelaku kekerasan seksual untuk menekan libido atau hasrat seksual pelaku, serta menjadi hukuman yang setimpal karena telah merusak masa depan serta status sosial korban di masyarakat dengan anggapan sudah tidak perawan. Selain karena faktor korban di masyarakat, jika kita telah secara logis, kebiri juga merupakan opsi hukuman yang paling relevan karena ada jaminan bahwa pelaku kekerasan seksual tidak akan melakukan kekerasan seksual itu lagi dikarenakan kadar hormon testosteron pada pelaku menurun sehingga pelaku tidak memiliki motif secara biologis untuk melakukan tindakan. Berikutnya saya akan menyampaikan simpulan dari yang sudah disampaikan oleh pembicara 1 tim pro terkait perspektif korban dan masyarakat. Pada intinya kami jelas setuju dengan adanya hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual. Bisa kita lihat sendiri bagaimana dampak kekerasan seksual terhadap para korban. Bahkan dikutip dari laman MAPPI FHUI, secara psikologis sendiri gejala-gejala yang muncul pada korban kekerasan seksual itu sendiri yaitu gejala fisik, gejala emosi, gejala perilaku, bahkan gejala kognitif. Selain itu, kekerasan seksual juga berkemungkinan berakibat jangka panjang seperti PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, depresi, ansietas atau kecemasan, psikotik, dan gangguan seksualitas lainnya. Pertimbangan itulah yang dapat dijadikan acuan untuk membuat keputusan memberikan efek jera kepada pelaku jika ditinjau dari sisi perspektif korban dan masyarakat, serta memberikan hukuman yang setimpal atas apa yang sudah dilakukan pelaku terhadap korban. Penegasan juga akan saya sampaikan kepada atas yang sudah disampaikan oleh pembicara 2 dari tim pro. Hukuman kebiri sudah pantas dilakukan karena dengan adanya kebiri, pelaku kekerasan seksual dari lebih
memikirkan 2 kali untuk melakukan kekerasan seksual itu sendiri. Selain itu kita juga perlu mengingat bahwa lapas atau penjara di Indonesia sedang mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Dilansir dari laman The Conversation, jumlah penghuni rutan yang melebihi daya tampung menyebabkan berbagai masalah lain, seperti ketidaklayakan kondisi hunian, kesulitan dalam pengendalian keamanan dan ketertiban, serta terhambat pelaksanaan keselamatan atau safety dan keamanan atau security. Overcrowding membuat narapidana yang berbagai hak dasarnya telah tercabut ketika masuk ke dalam sistem permasyarakatan, tidak menerima hak dan kebutuhan mereka dengan semestinya di lapas. Hal ini menunjukkan betapa kebiri menjadi opsi yang paling relevan untuk menangani dan menimbulkan hukuman pada pelaku kekerasan seksual. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pembicara 3 dari kelompok kontra untuk dapat menyampaikan pernyataannya. Selamat siang, saya dari pembicara ketiga tim kontra yang akan merekonstruksi kembali jalannya perdebatan pada siang hari ini, sekaligus menyampaikan conclusion dan solusi. Pada debat kali ini sesuai dengan mosi kita mengenai hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual, kami selaku tim oposisi sangat menentang adanya mosi tersebut. Perlu kita ketahui kembali bahwa hukuman kebiri merupakan hukuman di mana hilangnya kelenjar testis dapat dilakukan juga dengan prosedur kimia, yaitu dengan penyuntikan zat kimia yang digunakan untuk menekan hormon testosteron. Namun, hukuman ini dinilai kurang efektif jika digunakan, sebab hukuman tersebut sekali melakukan suntikan hanya dapat bekerja menurunkan gairah seksual selama 3 bulan dan maksimal hingga 2 tahun saja, tergantung berat kasusnya. Dewan juri yang terhormat, di berbagai kasus yang sudah terjadi, hal yang mendasari kami sangat tidak setuju dengan hukuman kebiri tersebut adalah ada beberapa kunci yang di mana hukuman tersebut sangat tidak efektif bagi pelaku. Yang pertama dari segi sosial. Pemberian hukuman kebiri ini dilakukan dengan menggunakan bahan kimia melalui suntikan maupun menurunkan hormon testosteron. Meskipun dilakukan dengan penyuntikan dan menurunkan hormon tersebut, tidak menjamin apakah pelaku akan melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Seperti yang terjadi bahwa obat tersebut hanya mampu menurunkan hormon untuk menekan kurang lebih 3 bulan sampai 2 tahun. Dan apabila selama 3 bulan sampai 2 tahun tersebut efeknya hilang, tidak dapat dipungkiri pelaku masih akan melakukan hasrat tersebut, sebab tindakan yang pelaku lakukan sudah terekam di ingatan, sehingga meskipun efek tersebut hilang, maka daya ingat tetap akan ada. Menurut pandangan HAM yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28G ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk mendapatkan berhak bebas dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Oleh sebab itu, hukuman kebiri melanggar HAM. Meskipun di Indonesia hak asasi manusia untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan tidak terlanggar dengan adanya hukum kebiri, namun hak untuk disiksa akan terlanggar karena hak ini merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini searah dengan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan, perlakuan atau hukum yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, di mana konvensi ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan hal ini, pemerintah Indonesia harus lebih fokus dan serius dalam mencegah terjadinya penyiksaan terhadap warganya. Kemudian langkah yang berikutnya, aspek berikutnya adalah mengenai medis, di mana kode etik dokter yang memberi kebiri. Pengebirian ini akan bertentangan dengan Fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran atau MKEK nomor 1 tahun 2016 tentang kebiri kimia, Sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dalam hal ini, tentunya sangat berbahaya mengingat hukum kebiri berkaitan langsung dengan kesehatan seseorang. Apabila suntikan kebiri tidak diberikan oleh ahlinya, maka tentunya akan berbahaya bagi kesehatan, bahkan nyawa dari pelaku kekerasan seksual tersebut. Hukuman ini pada dasarnya hampir sama dengan pemberian suntikan mati karena membahayakan nyawa atau hak hidup dari setiap individu.
Tidak hanya itu, efek samping yang ditimbulkan dari pengebirian juga membahayakan tubuh. Yang pertama, penuaan dini. Yang kedua, cairan anti-androgen dapat mengurangi kerapatan dan kepadatan tulang sehingga resiko osteoporosis semakin tinggi. Anti-androgen akan mengurangi massa otot yang memperbesar penumpukan lemak dan meningkatkan resiko penyakit jantung serta pembuluh darah. Dari hal ini, solusi yang dapat kita terapkan adalah yang pertama, pemberian pendidikan kekerasan seksual. Yang kedua, pemberian penguatan pendidikan agama GNAKSA, Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak. Kemudian, menurut Institute for Criminal Justice Reform, yaitu menyatakan bahwa pemerintah meminta agar pemerintah segera menempatkan pelindungan dan pemulihan menjadi prioritas mendesak dilakukan dengan penggunaan anggaran lembaga dalam pelayanan, pemulihan, dan perlindungan korban serta penyesuaian undang-undang secara komprehensif. Dewan juri yang terhormat, dari yang saya kemukakan dengan tegas, kami tim oposisi berpegang teguh untuk menolak kehadiran hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual. Karena pada kenyataannya bahwa tidak ada bukti yang menyatakan bahwa hukuman kebiri memberikan efek jera dan adanya efek samping dari hukuman menjadi tidak sebanding dengan perbuatan pelaku. Ditambah lagi dengan keengganan ID menjadi eksekutor aturan ini menambah keyakinan kami untuk menolak hal tersebut. Sekian, terima kasih. Demikian sesi inti telah selesai. Mari kita lanjutkan ke sesi simpulan. Silakan untuk kelompok kontra dapat mempersiapkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini selaku pembicara pertama tim kontra akan memberikan kesimpulan. Mengenai mosi hukuman kebiri untuk pelaku kekerasan seksual. Menurut pendapat kami melihat dari debat tadi bahwa tim pro sedari tadi membicarakan mengenai hukum kebiri untuk membuat pelaku kekerasan seksual menurun angkanya dan jera. Padahal jika dilihat dari contoh kasus tahun lalu, vonis pertama kebiri kimia dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto pada Agustus 2019 terhadap terpidana kebiri kimia Muhammad Aris yang melakukan kekerasan seksual kepada 9 anak. Hingga kini, Muhammad Aris masih menjalani hukuman badan yang artinya di penjara lantaran belum ada payung hukum untuk menuntut umum sebagai eksekutor kebiri kimia. Kemudian tim pro sedari tadi mengatakan bahwa korban perempuan cenderung takut untuk melapor kepada pihak berwenang. Memang benar adanya dan tidak main-main, tetapi perlu digarisbawahi bahwa dalam banyak kasus kekerasan seksual, perempuan memang sering menjadi korban. Faktanya wanita juga bisa menjadi pelaku, bahkan anak di bawah umur pun kemungkinan bisa menjadi pelaku. Lantas bagaimana hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual diberikan kepada mereka? Karena siapapun bisa menjadi korban maupun pelaku. Dan hukuman pidana pokok terbagi menjadi 5. Salah satunya adalah yang sudah disebutkan oleh pembicara kedua tadi, hukuman mati. Hukuman mati memang melanggar HAM, tetapi kami menyangkal bahwa untuk mengurangi overload penjara, salah satunya itu. Kami hanya memberikan pilihan, bukan berarti kami setuju. Perlu adanya perdebatan lebih lanjut mengenai penyalahgunaan hukuman mati dan mengenai aturan undang-undang hukuman mati tersebut. Kemudian kami akan memaparkan kelebihan tim kami, yaitu tim kontra. Tim kontra memberikan 3 sudut pandang dalam mosi ini. Yang pertama dari sisi sosial yang disampaikan pembicara 1, yang kedua dari sisi medis yang disampaikan pembicara 2, dan yang ketiga dari sisi finansial dan solusi dari pembicara 3. Kelebihan dari tim kami lainnya adalah bahwa tim kami mampu mengembangkan pendapat kami dan tak cuma mengacu pada artikel-artikel yang ada di internet saja. Dan kami juga mengambil evidence serta bukti ilmiah juga tidak main-main, apalagi terkait pasal Undang-Undang Dasar dan lainnya. Oleh karena itu kami selaku tim kontra dengan tegas, lugas, dan jelas tetap tidak setuju dengan adanya hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual. Hukuman seharusnya membuat pelaku jera, bukannya merampas hak asasinya serta merendahkan martabatnya. Karena hukuman bertujuan menyadarkan pelaku untuk berubah, bukannya menjadi tameng untuk menakuti pelaku. Hukuman seadil-adilnya sangat dibutuhkan, bukan berarti hukuman tersebut malah menyimpang hak asasi kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan untuk kelompok pro dapat mempersiapkan diri. Ya, kami dari pihak pro akan menyimpulkan pada sesi simpulan ini. Kami pihak pro sekali lagi menekankan bahwa kami mendukung pelaku kejahatan seksual untuk dihukum kebiri. Hukuman kebiri jauh lebih relevan dan pantas daripada hukuman penjara. Kami menemukan kelemahan pada pihak kontra. Pada pembicara 2 kontra, dapat kalimat yang bertolak belakang dengan pendapat pihak kontra lainnya seperti pembicara 1 dan pembicara 3, yaitu atas HAM dan hukuman mati, di mana hukuman mati itu sendiri melanggar HAM dan tidak menyelesaikan masalah yang terjadi, cenderung tidak menyelesaikan masalah yang terjadi. Ya. Dilansir dari Zachary Oswald dalam bukunya, kebiri berfungsi sebagai metode sterilisasi, mengurangi libido seksual pelaku dan pengobatan untuk kondisi medis tertentu serta tujuan yang ingin dicapai, yaitu retribution atau pencegahan, incapacitation atau ketidakmampuan, dan rehabilitation atau rehabilitasi. Jika memang ada tuntutan pemberat, maka penjara bisa menjadi opsi. Namun jika tidak, kami mendukung pelaku kejahatan seksual untuk ditimpai hukum kebiri. Hal ini mengingat kapasitas penjara di Indonesia sudah over capacity dan menimbulkan banyak masalah, seperti sudah disampaikan oleh pembicara 3 kami. Seperti ketidaklayakan kondisi hunian, kesulitan dalam pengendalian keamanan dan ketertiban, serta terhambatnya pelaksanaan keselamatan safety dan keamanan atau security yang seringkali mengakibatkan bencana di lapas, seperti contohnya pada lapas Tangerang. Faktor lain yang mendorong diberlakukannya pengebiaran kimia adalah menyingkapi tuntutan publik mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Mereka menganggap hukuman penjara saja tidak cukup. Suatu saat si pelaku akan bebas dari penjara dan apabila tidak bisa mengontrol hasrat seksual yang menyimpang, maka akan terjadi hal yang sama dan kembali memakan korban. Oleh karena itu, tindakan kebiri sangat menentukan pencegahan untuk pelaku kekerasan seksual melakukan aksinya lagi setelah keluar dari penjara. Penjara tidak menjadi opsi yang relevan karena selain tidak menyelesaikan masalah, yaitu penyimpangan hasrat seksual, juga tidak memberikan ruang aman bagi korban. Karena melihat fenomena gunung es di Indonesia, ini tentang kekerasan seksual, di mana angka real kasus-kasus kekerasan seksual sesungguhnya bisa lebih tinggi dibanding yang tercatat saat ini. Para korban cenderung menutup diri dan untuk melaporkan pelecehan yang diterimanya. Aparat pun cenderung pasif dan tidak responsif. Bahkan pihak kepolisian ada yang juga menjadi pelaku kekerasan seksual. Bahkan menurut indeks akses terhadap keadilan di Indonesia tahun 2019 yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society menunjukkan bahwa 38% masyarakat Indonesia yang mengalami masalah hukum memilih untuk tidak melakukan apapun terhadap masalah hukumnya. Mereka khawatir dan takut jika melapor, masalahnya akan menjadi lebih rumit. Temuan ini dikuatkan oleh hasil studi kuantitatif barometer kesetaraan gender dari International NGO Forum Indonesia atau INFIT dan Indonesia Judicial Research Society atau IJRS pada 2020 menunjukkan bahwa 57,3% responden dengan pengalaman kekerasan seksual yang mayoritas dan perempuan memutuskan untuk tidak melaporkan perkara kekerasan seksual yang dialami. Hal ini menunjukkan betapa relevannya hukuman kebiri untuk diimplementasikan di ranah pengadilan. Ya, kami akan membicarakan tentang kelebihan kami, yaitu yang pertama dapat merekonstruksi argumen dan eviden yang berbeda-beda dan eviden yang beragam, serta memberikan data studi yang ilmiah dan empiris, serta dapat diberikan kebenarannya. Sekian dari kelompok pihak pro. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Demikian debat kali ini. Kami persilakan Dewan Juri untuk dapat memberikan analisis serta menyampaikan hasil dari debat kali ini. Baik, saya akan menganalisis hasil permainan debat ini antara kelompok pro dan kontra yang memperdebatkan hukuman kebiri untuk pelaku kekerasan seksual. Jika saya dengarkan argumen dari kelompok pro, banyak membela korban, di antaranya karena korban banyak tidak melaporkan karena ditekan oleh masyarakat, bahkan keluarga tidak melindungi. Kalau dilihat dari mosi atau topik kali ini, saya curi melihat justru pro tidak memperkuat tentang hukuman kebiri. Seharusnya pro itu lebih banyak membicarakan kebiri itu apakah dapat membuat jera pelaku kekerasan atau efektif atau tidak, dan dapat dipatahkan dengan sangat baik oleh kontra bahwa kebiri itu tidak memberikan efek jera. Jika pro tadi mengatakan dapat memberikan efek jera karena mengurangi libido dan seterusnya,
dapat dikatakan dengan sangat baik dengan argumentasi secara kesehatan bahwa kebiri itu hanya bertahan sampai 2 tahun, kemudian jejak memori pelaku itu masih kuat, sehingga jika sampai 2 tahun itu efek obatnya hilang, dia bisa melakukan lagi karena jejaknya masih tetap ingin melakukan. Dan itu jika disebutkan terus-menerus dan dikuatkan secara medis akan berbahaya dari sisi kesehatan. Kemudian beberapa pendapat pro tidak menguatkan jika kebiri itu seharusnya mengendalikan perilaku yang menyimpang tadi. Baik, kalau dari sisi tadi analisis argumentasi memang lebih menang kelompok pro. Baik, penilaian akan dilihat dari sisi isi tadi sudah saya lihat dari sisi isinya, kemudian cara penyampaian dan kebahasaan. Total skor untuk pro isi 265, cara penyampaian 255, kebahasaan 255. Kemudian kelompok kontra dari sisi isi arah perdebatan atau analisis argumen dan eviden-evidennya, kontra lebih menang, skornya 275, kemudian cara penyampaian 270 dan kebahasaannya 285, sehingga perdebatan kali ini dimenangkan oleh kelompok kontra. Demikian telah selesai debat pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator meminta maaf bila dalam terselenggaranya acara ini saya ada salah kata maupun perilaku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.